Bab 371 pilih satu dari dua pilihan. Sebelum orang banyak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, beberapa sosok dikirim terbang keluar dari kabin kelas 1. Dengan bunyi keras, beberapa sosok itu jatuh ke lantai pesawat. Bukankah mereka pembajak itu? Melihat kejadian itu, para penumpang memucat ketakutan dan tercengang. Para pembajak, yang baru saja memasuki kabin kelas 1, semuanya tampak terluka parah. Dengan wajah memar, mereka terbaring tak bergerak di tanah, seolah-olah mereka sudah mati. Apa yang sedang terjadi? Setelah melihat itu, pemimpin pembajak tercengang, dan wajahnya jatuh. Tanpa ragu, dia mengarahkan senjatanya ke arah kabin kelas 1. Kalian, pergi periksa. Dia melambaikan senjatanya. Segera, bawahannya berjalan menuju kabin kelas 1 dengan senjata di tangan mereka. Namun, sebelum mereka bisa memasukinya, mereka merasakan kekuatan yang kuat menghantam mereka seperti kereta api. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka dikirim terbang, jatuh dengan keras ke lantai. Dengan semua tulang mereka patah, mereka meludahkan darah dan mati di tempat. Pada saat itu, semua orang membeku di tempat. Kerumunan tidak bisa mempercayai mata mereka sama sekali. Apakah para pembajak bersenjata itu mati begitu saja? Tidak hanya mereka, tetapi pemimpin pembajak juga memucat ketakutan. Tangannya, yang memegang senapan mesin ringan, terus gemetar tanpa henti. Apa yang terjadi? Teriak sang pemimpin dengan putus asa. Bagaimanapun, tidak ada yang menjawabnya, karena semua mata terfokus pada pintu masuk ke kabin kelas 1. Pada saat itu, tirai kabin kelas 1 dibuka. Detik berikutnya, seorang pria tampan melangkah keluar dari kabin. Itu dia. Ekspresi Yuliana berubah saat melihat Jonathan. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah berharap melihat Jonathan muncul di sana. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia terlihat seperti seorang mahasiswa. Bagaimana dia bisa mengalahkan beberapa pembajak bersenjata? Sementara itu, Jim juga merasa tidak bisa dipercaya. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian ketika dia melihat Jonathan. Establishment itu, bagaimana mungkin dia? Faktanya, dia bahkan tergoda untuk merebut pistol dari tangan pembajak dan membunuh Jonathan saat itu juga. Kaulah yang ingin membajak pesawat. Begitu dia keluar dari kabin kelas 1, Jonathan melihat para pembajak, yang memegang senjata, dan Yuliana yang kemejanya direbut oleh pria berminyak itu. Kamu siapa? Tanpa ragu, pemimpin itu mengarahkan senjatanya ke Jonathan. Dilihat dari gerakannya, dia sepertinya akan langsung meledakkan kepala Jonathan jika yang terakhir bergerak. Tidak masalah siapa aku, lebih penting lagi, kalian menggangguku. Jonathan mengernyitkan alisnya erat, ekspresinya berubah sangat suram. Awalnya, dia berencana untuk tidur selama penerbangan. Namun, tidak lama setelah dia menutup matanya, dia dibangunkan oleh orang-orang itu. Dia paling benci diganggu di tengah tidurnya. Kembali di tentara, tidak ada yang berani membangunkannya jika tidak ada masalah yang mendesak. Sebagai hukuman, aku memutuskan untuk membuang kalian dari pesawat. Cek kamu. Setelah mendengar kata-kata Jonathan, pemimpin itu menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Saat itu juga, sebuah peluru ditembakkan dan terbang dengan cepat ke arah kepala Jonathan. Pada saat terbelah itu, tatapan Jonathan menjadi dingin saat dia bergerak cepat. Dalam sekejap mata, dia maju selangkah dan mencengkram leher pemimpin dengan kuat ketika yang terakhir menarik pelatuknya. Pergi ke H*. Detik berikutnya, Jonathan memutar pergelangan tangannya. Dengan suara retak, leher pemimpin itu dipatahkan olehnya. Setelah menyaksikan adegan itu, kerumunan itu menjadi sunyi senyap. Apakah dia mati? Mereka mengira para pembajak itu brutal. Namun, Jonathan berada di level lain. Aku tidak percaya dia mematahkan leher pemimpin di depan semua pembajak itu. Ini terlalu menakutkan. Siapa kamu? Pria berminyak yang memegang baju Yuliana tersedak kata-katanya sambil menatap Jonathan. Tangannya yang memegang pistol gemetar tak henti-hentinya. Terlepas dari itu, Jonathan bahkan tidak melirik pria berminyak itu setelah dia mendengar pertanyaan yang terakhir. Dengan tatapan acuh tak acuh, dia membuka pintu kabin dan menunjuk keluar. Apakah kamu akan melompat dari pesawat sendiri, atau kamu ingin aku mengusirmu? Saat pintu kabin terbuka, angin dingin yang kuat langsung bertiup. Pria berminyak yang berdiri di pintu hampir terpesona. Pria berminyak itu gemetar ketakutan.
Biarkan aku mengusirmu kalau begitu. Melihat pria berminyak itu tidak bisa berbicara dengan baik, Jonathan maju selangkah dan mencengkram lehernya. Dalam contoh berikutnya, dia menyeretnya ke pintu. Tidak, jangan, lutut pria berminyak itu melemah saat dia berlutut di depan Jonathan. Tolong jangan bunuh aku. Sudah terlambat. Menampilkan tatapan dingin, Jonathan langsung menendang pria gemuk itu keluar dari pesawat. Membantu. Jeritan memekakkan telinga bergema di udara saat pria berminyak itu jatuh dari pesawat. Jatuh melalui awan, pria itu perlahan berubah menjadi seukuran semut. Apakah dia benar-benar melemparkannya dari pesawat? Hati semua pembajak itu berdegup kencang saat mereka menyaksikan kebrutalan Jonathan. Detik berikutnya, lutut mereka lemas saat mereka berlutut di depan Jonathan satu demi satu. Tolong jangan bunuh kami akan memberikan apapun yang kamu mau. Kami tidak menginginkan uang dan perhiasan ini lagi. Mereka semua milikmu. Tolong lepaskan kami hidup kami. Pada saat itu, mereka benar-benar ketakutan. Terlepas dari betapa kejamnya mereka tidak pernah menemukan pria yang kejam seperti Jonathan. Kejahatan pembajakan pesawat mereka memucat dibandingkan dengan tindakan yang terakhir melemparkan manusia keluar dari pesawat. Tidak diragukan lagi, Jonathan adalah iblis. Sudah terlambat. Jonathan masih menunjukkan ketidakpedulian. Pilih satu dari dua pilihan. Apakah Anda akan melompat dari pesawat sendiri, atau Anda ingin saya mengusir Anda? Kami, para pembajak itu saling bertukar pandang. Sambil menggertakkan gigi, mereka langsung menyerbu ke arah Jonathan dan menarik pelatuknya. "Men itu, ayo turunkan dia. Kamu punya keinginan mati, kan?" Mengamati gerakan para pembajak itu, Jonathan maju selangkah dan mendaratkan tendangan di perut salah satu pembajak. Pembajak yang terluka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan saat dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tepat ketika pembajak lain sadar, Jonathan telah mengambil pistol dari pembajak yang terluka parah. Mengangkat tangannya, dia melepaskan banyak tembakan. Beberapa ledakan keras terdengar. Sebelum para pembajak itu bisa membela diri, mereka telah jatuh ke tanah dalam genangan darah. Bab 372 tiba di Gronga. Siapa yang memberi kalian kepercayaan diri untuk menggunakan pistol di depanku? Saat Jonathan menatap mayat-mayat di lantai, ekspresinya berubah dingin. Detik berikutnya, dia mengangkat kaki kanannya dan menendang mayat-mayat itu keluar dari pesawat. Seketika, keheningan menyelimuti pesawat. Semua orang yang melihat pemandangan itu tercengang. Tidak ada yang berani mencicit kata atau mengangkat kepala mereka. Mereka takut kata-kata mereka akan memicu Jonathan, dan dia akan mengusir mereka dari pesawat. Saat itu, mereka lebih takut pada Jonathan daripada para pembajak pesawat. Yang terakhir setidaknya akan memberi mereka peringatan. Adapun Jonathan, dia mengambil nyawa semua pembajak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia adalah seseorang yang akan membunuh siapapun bahkan tanpa mengedipkan mata. "Apakah kamu terluka?" Jonathan menatap Yuliana tanpa ekspresi. "Tidak, aku baik-baik saja." Yuliana dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia terlihat sangat terkejut. Rambutnya berantakan, dan wajahnya yang pucat menjadi seputih spray. "Bajumu robek." Jonathan dengan santai meliriknya. Setelah itu, dia memberikan jaketnya. "Hah?" Yuliana langsung menunduk setelah mendengar peringatan Jonathan. Dia terkejut karena dia tidak menyadari ketika pria berminyak itu telah merobek bajunya, yang menyebabkan sebagian besar kulitnya terbuka. Terima kasih." Yuliana menggigit bibir bawahnya. Dia ketakutan, tetapi pada saat yang sama, dia menatap Jonathan dengan penuh syukur. Tanpa diduga, Jonathan tidak peduli dengannya. Dia berbalik dan kembali ke kabin kelas 1. Setelah beberapa saat, Yuliana kembali ke kabin kelas 1 juga. Dia masih memakai jaket Jonathan. Namun, dia tidak duduk. Sebaliknya, dia berdiri di depan Jonathan dengan ragu-ragu dan malu-malu. Lagi pula, meskipun manajernya telah menyinggung Jonathan, dia masih menyelamatkan mereka. Ketika dia mengingat tindakan tanpa ampun Jonathan ketika dia membunuh para pembajak pesawat, Yuliana merasa merinding di punggungnya. Jika Jonathan marah sebelumnya, hidup Jim akan berakhir jauh sebelum para pembajak membajak pesawat. Tentang apa yang terjadi tadi, terima kasih." Yuliana menundukkan kepalanya sambil mencengkeram ujung bajunya, wajahnya memerah. "Dan jaketmu, Jonathan," yang sedang beristirahat dengan mata tertutup,
membuka matanya dan meliriknya dengan acuh tak acuh ketika dia mendengar suaranya, namun dia mengabaikannya. Tiba-tiba, Yuliana merasa canggung. Melihat sikap dingin Jonathan, Yuliana menggigit bibir bawahnya sambil ragu-ragu. Dia kemudian mengumpulkan keberaniannya dan menatap Jonathan. "Oh, benar, sepertinya aku tidak tahu namamu." "Nama saya Jonathan Goldstein," jawab Jonathan datar. "Jonathan?" Yuliana merasa lega saat Jonathan akhirnya menjawabnya. Tak ayal, saat menghadapi Jonathan, Yuliana merasa lebih stres ketimbang menghadapi bos sebelumnya. "Nama saya Yuliana Smith. Apakah Anda akan berlibur ke Gronga? Bagaimana kalau kita bertukar nomor kontak?" Dengan mengatakan itu, Yuliana mengangkat teleponnya dan mengetuk ikon WhatsApp. "Ini adalah kode QR kontak saya. Anda bisa mendapatkan kontak saya dengan memindainya." "Tidak, terima kasih," Jonathan menolak dengan dingin. Dia bahkan tidak punya niat untuk mengeluarkan ponselnya. Karena mereka hanyalah orang asing, Jonathan tidak berpikir mereka akan bertemu lagi. Dengan demikian, tidak perlu bagi mereka untuk menukar nomor mereka. "Bagaimana jika kita bertemu satu sama lain di Gronga? Karena kamu akan berlibur di sana, mengapa kita tidak saling menemani?" tanya Yuliana sambil menggigit bibir bawahnya. Yuliana dulunya adalah seorang selebriti terkenal, jadi dia tidak pernah berinisiatif untuk mendapatkan nomor kontak seseorang. Dia tidak percaya seseorang akan menolak permintaannya. Setahun yang lalu, sebelum agensinya memutuskan untuk berhenti mempromosikannya, banyak bos dan pria muda telah meminta nomor kontaknya. Saat itu, dia bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Yang mengejutkannya, Jonathan tidak seperti mereka. Selain menolak memberikan nomor teleponnya, dia bahkan tidak meliriknya sepanjang waktu. "Apa aku begitu tidak menarik? Saya tidak berpikir kita akan pernah bertemu lagi di masa depan." Sekali lagi, Jonathan menutup matanya dan mengabaikannya. "Aku yakin kita akan bertemu lagi." Yuliana menggigit bibir dan duduk di samping Jonathan dengan tatapan kesal. "Saya pikir Anda harus memecat manajer Anda." Jonathan, yang matanya terpejam, tiba-tiba berbicara. Mendengar kata-katanya, Yuliana langsung berbalik. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Jonathan bahkan tidak membuka matanya. "Bagaimana Anda tahu dia adalah manajer saya?" Yuliana terkejut. Selama ini, dia mengira Jonathan tidak mendengarkannya. "Tentu saja," Jonathan melanjutkan dengan nada datar, "aku tahu siapa kamu. Aku pernah melihatmu dalam iklan yang disiarkan di televisi sebelumnya." "Apakah itu benar?" Kata-katanya membuat Yuliana merasa tersanjung. Baginya, diakui oleh Jonathan bahkan lebih menyenangkan daripada menerima penghargaan dalam sebuah upacara. Siapa yang mengira orang seperti Jonathan, yang tidak banyak bicara, akan menonton televisi? Selain itu, saya terkejut dia pernah melihat saya di televisi sebelumnya. "Untuk apa aku berbohong padamu?" Jonathan terlalu malas untuk mengganggunya. Dia menyarankan, "Lebih baik jika Anda mempekerjakan manajer lain sesegera mungkin. Jika tidak, manajer Anda saat ini dapat menyebabkan Anda banyak masalah di masa depan." Meskipun dia telah berada di kabin kelas 1 sepanjang waktu, dia telah mendengar semua yang terjadi di kabin kelas ekonomi. Dia telah mendengar bagaimana manajer Yuliana menutup telinga ketika pembajak mengganggunya. "Aku akan memecatnya begitu aku sampai di Gronga," kata Yuliana sambil mengerucutkan bibirnya. Jelas dia mengingat kejadian sebelumnya di kabin kelas ekonomi. Setengah jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Gronga. Saat pesawat mendarat, polisi dan tentara mengepung daerah itu. Mereka memegang artileri berat dan bersenjata lengkap. Segera setelah pesawat berhenti total, polisi dan tentara segera bergegas ke pesawat dengan senjata mereka. Mereka memindai daerah itu dan tampak seperti sedang mencari beberapa individu berbahaya. "Kami telah menerima telepon bantuan yang mengatakan bahwa ada pembajak di pesawat." "Di mana mereka?" teriak prajurit terkemuka setelah memasuki pesawat. "Mereka mati." Seorang pria parubaya dengan seragam pilotnya, yang tampak seperti kapten, berjalan keluar dari kokpit. "Mati." Ekspresi pemimpin tentara jatuh. Dia segera bertanya, bagaimana mereka mati? Siapa yang mengakhiri hidup mereka? Senjata macam apa yang digunakan orang itu? "Ini." Kapten mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, dia menunjuk ke arah Jonathan, yang berada di kabin kelas 1. "Dia yang membunuh mereka." "Dia." Pemimpin itu menatap Jonathan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin pasukannya menuju Jonathan.
Segera setelah mereka tiba di hadapan Jonathan, para prajurit yang berdiri di belakang pemimpin mengangkat senjata mereka dan mengarahkan mereka ke Jonathan. Para prajurit tampak seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan seorang teroris. Apakah Anda melenyapkan semua pembajak di pesawat? Prajurit terkemuka menatap Jonathan dari atas. Jonathan meliriknya dan mengabaikan pertanyaannya. Dia bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun yang dikatakan prajurit itu. Aku berbicara padamu, tidak bisakah kamu mendengarku? Prajurit terkemuka itu berangkarena sikap arogan Jonathan. Bab 373 Nelson Carter. Apakah Anda berbicara kepada saya? Setelah melihat sikap angkuh prajurit terkemuka, mata Jonathan berubah dingin saat dia bertanya. Omong kosong, siapa yang akan saya ajak bicara jika bukan Anda? Prajurit terkemuka menjawab dengan dingin. Kemudian, dia melanjutkan, jangan main-main denganku. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda membunuh mereka? Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jonathan menjawab tanpa ekspresi. Jika kamu adalah orang yang membunuh mereka, maka kamu ikut denganku. Begitu dia selesai berbicara, prajurit terkemuka melambai dan memerintahkan bahwa dia pergi. Iya Pak, atas perintahnya, para prajurit dan petugas polisi khusus lainnya di belakangnya tidak ragu-ragu saat mereka bergerak maju untuk menangkap Jonathan. Namun, Yuliana yang duduk di samping Jonathan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya ketika melihat pemandangan itu, apa yang kalian lakukan? Para pembajak itu mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kenapa kau menangkapnya? Mereka pantas mendapatkannya. Setelah mendengar kata-katanya, prajurit terkemuka mengejek. Meski begitu, dia seharusnya tidak membunuh mereka. Jika setiap orang membunuh siapapun sesuka mereka, apa jadinya hukum? Bergerak. Dengan itu, wajah prajurit terkemuka itu berubah dingin. Para prajurit di belakangnya mulai menangkap Jonathan tanpa penundaan. Sementara itu, Jonathan yang selama ini diam saja, tiba-tiba angkat bicara. Aku bisa ikut denganmu, tapi kamu harus membiarkan mereka pergi dulu. Dengan mereka, dia mengacu pada penumpang. Karena dia baru saja tiba di Gronga, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Goldstein, gumam Yuliana. Tertegun melihat Jonathan bersedia pergi bersama para prajurit, dia melanjutkan, Goldstein, Anda tidak harus pergi. Saya bisa menyewa pengacara untuk Anda. Selain itu, saya ingin melihat apakah orang-orang di Dakvin Gronga masih mematuhi hukum. Anda membunuh para pembajak untuk menyelamatkan semua penumpang di dalamnya. Mengapa mereka harus menangkapmu? Tidak perlu untuk itu. Jonathan melambai menolak, karena tidak ingin melibatkan Yuliana. Tepat ketika dia mencoba mengatakan sesuatu setelah mendengar penolakannya, prajurit terkemuka itu menyela, mengapa kamu memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan? Jika Anda memuntahkan omong kosong lagi, saya akan menangkap Anda bersamanya. Petik 2. Anda, usir dia keluar. Sebelum Yuliana bisa membalas, dia melihat beberapa prajurit bergerak maju untuk melaksanakan perintah prajurit terdepan setelah melambaikan tangannya. Kemudian, mereka menangkapnya dan mengusirnya. Beberapa saat kemudian, keheningan menyelimuti seluruh pesawat. Selain rombongan tentara dan polisi khusus, tidak ada satu penumpang pun yang tersisa. Saat itu, Jonathan akhirnya mengucapkan, katakan pada Nelson Carter untuk datang dan menemui saya. Nelson Carter, wajah setiap prajurit memucat saat mereka mendengar nama itu. Nelson Carter adalah panglima tertinggi pasukan khusus Gronga. Dia sendiri yang memimpin pasukan dan melindungi seluruh Gronga. Ada lebih dari 100.000 tentara di pasukan khusus Gronga di bawah pemerintahannya untuk melindungi Gronga. Di setiap hati para prajurit di pasukan khusus Gronga, keberadaan Nelson mirip dengan Tuhan. Oleh karena itu, mereka terkejut ketika mendengar permintaan Jonathan. Orang ini kenal Nelson Carter. Dia bahkan berani meminta Komandan Carter untuk datang dan menemuinya. Apakah dia tahu berapa banyak tokoh yang ingin bertemu dengan orang kuat tetapi tidak bisa melakukannya? Bahkan jika mereka mengantri selama sebulan, mereka bahkan mungkin tidak bisa melihat panglima tertinggi. Namun, pria arogan ini memiliki nyali untuk membuat panglima tertinggi muncul di panggilannya. Anda tahu Komandan Carter, prajurit terkemuka diperiksa. Kamu memanggilnya saat ini juga. Jonathan tidak bisa diganggu olehnya sambil melanjutkan, katakan padanya bahwa aku, Jonathan Goldstein, ingin bertemu dengannya. Panggil Komandan Carter. Tidak mungkin mereka bisa memanggil Nelson,
karena mereka hanyalah tentara dengan posisi tidak penting. Selanjutnya, mereka bahkan tidak tahu nomor kontaknya. Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan berani memanggilnya. Apa hubunganmu dengan Komandan Carter? Prajurit terkemuka bertanya sambil memandangnya dengan skeptis. Dia tidak percaya Jonathan bisa menghubungi Nelson. Nelson adalah salah satu tokoh paling terkenal di Gronga, sedangkan Jonathan tampak berusia akhir belasan hingga awal 20-an. Dia meragukan Jonathan memiliki hubungan dengan Nelson. Kamu terlalu banyak bicara. Jonathan mengerutkan kening saat sedikit kekesalan melintas di matanya. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Setelah beberapa saat, suara yang mendominasi terdengar di ujung telepon. Halo, ini aku, Tuan Goldstein. Ketika orang di ujung telepon menyadari bahwa itu adalah Jonathan di telepon, suaranya berubah, dan nada suaranya menunjukkan kecemasan. Saya di Bandara Internasional Gronga, dan saya ditahan di pesawat oleh tentara Anda. Aku akan memberimu 10 menit untuk menunjukkan dirimu di depanku. Jonathan memerintahkan. Goldstein, kamu sudah sampai di Gronga. Setelah Nelson mendengar bahwa Jonathan ada di Gronga, suaranya berubah ketika dia menjawab, baiklah. Saya pasti akan mencapai 10 menit. Petik 2. Dengan itu, Jonathan langsung menutup telepon tanpa menunggu apa yang akan dikatakan Nelson sesudahnya. Sementara itu, semua orang di pesawat terdiam ketika panggilan berakhir. Setiap prajurit kemudian menatap Jonathan dengan tatapan kosong. Tanda ketidakpercayaan yang kuat melintas di mata mereka. Hanya siapa anak nakal ini? Bagaimana dia bisa berbicara dengan Komandan Carter sedemikian rupa? Tidak ada seorang pun di Gronga yang berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu, apalagi anak nakal yang terlihat hampir di atas 20. Bahkan pejabat pemerintah, seperti gubernur, tidak akan berani berbicara seperti itu padanya. Tiba-tiba, kabin turun ke keheningan. Semua orang menatap tidak percaya pada Jonathan seolah-olah mereka mencoba melihat dari matanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan informasi apapun selain jurang maut dan sedikit ketenangan dari kedalaman matanya. Waktu secara bertahap berlalu. Dalam 10 menit, sirene yang tergesa-gesa terdengar dari luar pesawat tiba-tiba. Kemudian, mereka melihat sebuah SUV yang digunakan oleh militer berhenti di luar pesawat. Tak lama, seorang pria parubaya mengenakan seragam militer hijau zamrud muncul saat dia berjalan menuju pesawat sebelum naik. Saat mereka melihat pria parubaya itu, pesawat itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, sampai pada titik di mana seseorang bisa mendengar napas orang lain. Itu adalah Nelson Carter. Itu memang dia dalam daging yang hidup. Meskipun beberapa mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya sepanjang hidup mereka, itu tidak memengaruhi mereka untuk mengenalinya secara sekilas. Tanpa ragu, pria parubaya itu adalah sosok paling terhormat di antara para prajurit pasukan khusus Gronga. Dia adalah orang yang melindungi Gronga sehingga tidak ada setitik darah pun yang bisa menodai tanah. Goldstein, Nelson menelepon. Begitu dia naik ke pesawat, dia bisa melihat Jonathan dikelilingi oleh sekelompok tentara saat dia duduk di kabin kelas 1. Kemudian, Nelson mempercepat langkahnya ke depan sebelum berlutut di depan Jonathan. Salam, Tuan Goldstein. Saya Nelson Carter, Panglima tertinggi pasukan khusus Gronga. Apa? Semua orang tercengang melihat Nelson berlutut di depan Jonathan. Ekspresi para prajurit jatuh ketika mereka melihat pemandangan itu. Mereka bahkan mulai meragukan apakah mata mereka telah mempermainkan mereka. Apakah kita melihat sesuatu sekarang? Mengapa Panglima pasukan khusus Gronga berlutut di depan anak nakal seperti dia? Bab 374 mengumpulkan utang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Nelson Carter adalah Panglima tertinggi pasukan khusus Gronga, orang paling berpengaruh di Gronga. Untuk sesaat, setiap prajurit menyaksikan pemandangan itu dengan bingung. Namun demikian, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Sementara mereka tercengang, Nelson berbalik untuk melihat mereka. Dia kemudian menegur mereka dengan mengatakan, "Mengapa kamu menatap kami? Apa yang kamu tunggu? Berlututlah di depannya dan sapa dia sekarang." Tepat setelah para prajurit mendengar peringatannya, wajah mereka langsung jatuh. Dengan suara dentuman keras, mereka berlutut di tanah. Namun, mereka masih tidak tahu mengapa mereka harus berlutut. Bangun! Melihat Nelson berlutut di depannya, Jonathan melambaikan tangannya dengan acuh.
Dia ingat bahwa dia telah mengirim Nelson untuk menjaga Gronga 2 tahun lalu. Sejak itu, dia tidak pernah melihat Nelson lagi. Saat itu, Nelson adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk peringkat sebagai Raja Perang selain 8 Raja Perang. Selain itu, ia juga secara terbuka diakui sebagai orang kedua setelah Raja Perang. Itulah juga alasan mengapa Jonathan memutuskan untuk mengirim Nelson ke Gronga. Nelson adalah seseorang yang kejam dan bisa melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu. Itu yang paling dikenalnya. Jadi, dia adalah orang yang sempurna yang bisa menangani kekacauan di Gronga. Dia hanya berani berdiri setelah Jonathan mengizinkannya. Goldstein, kenapa kamu tiba-tiba datang ke Gronga? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda akan datang? Memandangnya dengan acuh tak acuh, Jonathan berkata, ini keputusan menit terakhir. Saya tidak menyangka akan ditahan oleh bawahan Anda di pesawat. Petik 2. Siapa itu? Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Nelson sangat marah saat dia mendengar kata-kata Jonathan. Apa lelucon? Apakah mereka memiliki keinginan kematian? Beraninya mereka menahan Jonathan. Para bajingan itu berani. Bahkan aku, panglima tertinggi yang memiliki otoritas atas tempat ini, tidak berani menghalangi jalan Jonathan. Sekali lagi, Jonathan melambaikan tangannya dengan acuh. Itu bukan salah mereka. Saya bertemu dengan beberapa pembajak di pesawat, jadi saya mengambil kebebasan untuk mengakhiri hidup mereka. Mungkin itu sebabnya mereka menahan saya. Apalagi mereka tidak tahu siapa saya. Mereka hanya melakukan pekerjaan mereka. Dia tidak menyalahkan tentara. Jika dia ingin menghukum mereka, dia bisa saja mengakhiri hidup mereka sebelum Nelson tiba. Mata Nelson terbelalak begitu mendengar kata-kata Jonathan. Pembajak, kita hidup di era modern. Bagaimana bisa ada pembajak di pesawat? Bintang B Asteris ini, saya akan mengirim tim untuk berpatroli di bandara besok. Saya ingin melihat seberapa berani bintang B Asteris itu. Gronga adalah wilayah saya. Jonathan tidak pernah melangkah ke tempat ini selama 3 tahun. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia baru saja tiba beberapa saat yang lalu. Tidak hanya dia bertemu pembajak, tetapi dia juga telah diblokir oleh bawahan saya di pesawat. Aku adalah panglima tertinggi yang telah bersumpah untuk melindungi tempat ini. Aku sudah mengecewakannya. Menyadari bahwa Nelson mulai berbicara dengan suaranya yang menggelegar, Jonathan mau tidak mau menembaknya dengan tatapan tajam. Cukup, pelankan suaramu. Anda sangat keras sehingga Anda dapat memecahkan kaca jendela di pesawat. Saya di sini bukan untuk mendengarkan Anda membicarakan hal-hal ini. Kemudian, Jonathan melanjutkan, lain kali, saya tidak ingin mengalami hal seperti ini lagi. Jika saya memperhatikan bahwa Gronga sedang dalam kekacauan, Anda dapat mengemas barang-barang Anda dan pergi ke Misona bersama Jeremy. Petik 2. Saat Nelson mendengar peringatan Jonathan, ekspresi mantan itu menjadi gelap. Apakah Raja Perang Barat pergi ke Misona? Jeremy, sebagai Raja Perang Barat, adalah salah satu dari 8 Raja Perang. Dia telah menjaga Gypsdale selama ini. Mengapa dia dipindahkan ke Misona? Dia bahkan tidak bisa mengelola kota kecil seperti Gypsdale. Mengapa saya ingin menjaga dia di sekitar? Lebih baik dia pergi ke Misona untuk merenungkan kesalahannya. Jonathan kemudian memberi Nelson pandangan sekilas. Ada alasan kenapa aku memanggilmu. Saya ingin Anda menyelidiki sesuatu untuk saya. Ini tentang Hunters Guild di Gronga. Setelah mendengar kata-katanya, Nelson berubah serius. Persekutuan pemburu. Saya pernah mendengar tentang organisasi sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa itu adalah cabang dari kelompok teroris luar negeri. Biasanya, mereka sangat sulit ditangkap, jadi kami tidak pernah bisa menangkap mereka. Mengapa Anda tertarik dengan organisasi ini, Tuan Goldstein? Nelson sedikit penasaran. Mengetahui orang macam apa Jonathan itu, Nelson tahu bahwa Jonathan akan memanggil 8 Raja Perang dan menyuruh mereka menghancurkan persekutuan pemburu dalam satu malam jika persekutuan pemburu telah menyinggung perasaannya. Persekutuan pemburu adalah sampah. Mereka hanya organisasi yang lemah dibandingkan dengan kantor Asura. Hanya satu gerakan dan mereka akan diinjak-injak sampai mati oleh kita. Jonathan berkata dengan dingin, jangan terlalu banyak bertanya. Pergi saja dan selidiki. Saya ingin tahu segalanya tentang organisasi. Namun, berhati-hatilah untuk tidak memperingatkan mereka. Apapun yang Anda temukan, Anda harus segera melaporkan temuan itu kepada saya. Ingat, jangan melakukan sesuatu tanpa izin saya. Saya ingin mereka hidup,
dan saya punya alasan untuk melakukannya. Ya, Tuan Goldstein, karena Jonathan tidak ingin Nelson menanyakan apapun, yang terakhir tidak berani bertanya lebih jauh. Dengan demikian, Nelson mengubah topik dengan cepat. Goldstein, apakah Anda punya tempat tinggal malam ini? Apakah Anda ingin saya mengatur akomodasi Anda? Petik 2. Dengan lambaian tangannya, Jonathan menjawab, tidak apa-apa. Saya dapat menemukan tempat tinggal sendiri. Petik 2. Nelson terus bertanya, kalau begitu, apakah Anda ingin saya mengatur beberapa bawahan saya untuk mengikuti Anda? Jonathan mengangkat alisnya. Kenapa kamu ingin melakukannya? Apakah Anda ingin melindungi saya? Atau apakah Anda berencana untuk memata-matai saya? Begitu Nelson mendengar kata-kata Jonathan, yang pertama memberikan penjelasan dengan tergesa-gesa. Saya tidak bermaksud seperti itu, Tuan Goldstein. Saya hanya berpikir bahwa Anda tidak memiliki seseorang untuk dipesan. Jika bukan karena fakta bahwa kehadiran saya terlalu mencolok, saya akan lebih dari bersedia untuk menjalankan tugas untuk Anda. Bagaimanapun, Nelson adalah sosok yang sangat terkenal di Gronga. Kemanapun dia pergi, semua orang akan mengenalinya. Jelas bahwa perjalanan Jonathan ke Gronga bukan untuk menginspeksi tempat itu. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya untuk melakukan sesuatu yang dia tidak ingin Nelson tahu. Jika Nelson mengikuti Jonathan, yang lain akan langsung tahu bahwa Jonathan adalah orang yang hebat. Sambil menggelengkan kepalanya, Jonathan menolak tawaran itu. Tidak apa-apa, saya di sini di Gronga untuk menagih hutang. Nelson terkejut mendengarnya. Menagih hutang? Hutang apa? Jonathan berdiri. Dengan suara datar, dia berkata, uang. Seseorang telah berutang uang kepada saya untuk waktu yang lama. Sudah waktunya dia melunasi hutangnya. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Apakah ada seseorang di dunia ini yang berani berutang uang kepada Jonathan? Ketika Nelson mendengar ucapan Jonathan, mantan ingin berkomentar lebih banyak. Namun, dia menyadari bahwa Jonathan telah melangkah keluar dari pesawat. Saya akan memberi Anda tumpangan, Tuan Goldstein. Bergegas mengejar Jonathan, Nelson baru beberapa langkah ketika Jonathan menghentikannya. Tanpa menoleh ke belakang, Jonathan berkata, tidak perlu untuk itu. Aku bisa pergi ke sana sendiri. Karena itu, dia tidak memberi Nelson kesempatan untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia kemudian dengan cepat berjalan keluar dari pesawat. Saat dia tidak terlihat, Nelson, yang telah berjalan di atas kulit telur, akhirnya menghela nafas lega. Baru pada saat itulah dia menyadari seluruh punggungnya benar-benar basah oleh keringat. Bab 375 Tamparan. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di luar sebuah rumah mewah. Rumah besar yang tampak megah itu terletak di puncak tertinggi sebuah gunung. Samar-samar orang bisa melihat panorama seluruh Gronga dari posisi berdiri. Selain itu, rumah besar itu milik keluarga Hansley di Gronga. Sebagai salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Gronga, mereka secara alami mampu membeli rumah besar di gunung tanpa kesulitan. Bahkan membeli seluruh gunung akan menjadi sepotong kue bagi mereka. Faktanya, keluarga Hansley memang membeli seluruh gunung. Di seluruh gunung, tidak ada keluarga lain yang tinggal di sana kecuali keluarga Hansley. Tetap di sana, kamu siapa? Tepat saat Jonathan turun dari taksi, seorang pelayan bernama Paul, yang berdiri di depan mansion, segera menghentikannya. Saya mencari putri ketiga dari keluarga Hansley. Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh. Anda mencari Nona Cecilia. Setelah mendengarkan kata-kata Jonathan, Paul mengerutkan kening dan menilai dia. Apakah kamu punya janji? Tidak, kata Jonathan datar. Tidak. Paul tiba-tiba mengerutkan alisnya ketika dia menyadari pihak lain tidak punya janji. Mengapa kamu mencari Nona Cecilia? Nona Cecilia terkenal sebagai putri dari keluarga kaya di Gronga yang biasanya berinteraksi dengan orang-orang kaya atau ahli waris, hingga selebriti atau diva wanita, tapi siapa pria ini? Sepertinya bahkan pakaiannya tidak seberharga milikku. Tidak hanya itu, dia bahkan datang ke sini dengan taksi. Bagaimana mungkin orang kaya bisa naik kendaraan itu? Bukankah orang kaya akan memiliki banyak mobil seperti Rolls-Royce atau Bentley? Paling tidak yang bisa mereka miliki adalah Lamborghini atau Ferrari. Dia berutang uang padaku. Saya di sini untuk menagih hutang. Jonathan memberikan jawaban yang datar. Menagih hutang. Begitu Paul mendengar apa yang dikatakan Jonathan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kamu pikir kamu siapa?
Bagaimana bisa Miss Cecilia berutang uang kepada orang sepertimu? Cepat dan tersesat. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan menendangmu keluar. Tepat setelah itu, Paul melambaikan tangannya dan berencana untuk mengusirnya. Kamu pantas ditampar, karena kamu memiliki mulut yang kotor. Begitu kata-kata Paul jatuh, Jonathan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah pria itu. Benturannya sangat keras sehingga benar-benar merontokkan beberapa gigi Paul. Bahkan ada darah tanpa henti menetes di sudut bibir pria itu. Paul juga menjadi linglung setelah tamparan itu. Dia meletakkan tangannya di mulutnya sambil melolong, beraninya kau memukulku. Jika kamu berbicara seperti ini lagi, aku akan mengubahmu menjadi bisu selama sisa hidupmu. Jonathan memberinya tatapan dingin sampai ke tulang. Beritahu Nona Cecilia bahwa krediturnya ada di sini untuk menagih utangnya. Tunggu saja. Mendengar pernyataan Jonathan, Paul berlari menuju halaman sambil menutup mulutnya. Sementara itu, ada perjamuan mini yang diadakan di ruang tamu. Banyak orang bermimpi memasuki kediaman Hansley tetapi tidak bisa, karena mereka tidak berhak menginjakkan kaki di kediaman Hansley. Namun, hari itu merupakan pengecualian karena itu adalah hari yang paling menggembirakan bagi Cecilia. Dia telah tinggal di sana sambil menanggung kesulitan selama lebih dari 20 tahun dalam keluarga itu. Baru beberapa hari yang lalu dia akhirnya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengalahkan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih yang telah menindasnya selama 2 dekade terakhir. Itu semua berkat Jonathan. Jika Jonathan tidak memusnahkan ratusan penyelundup narkoba dan membawanya ke Shadow Dragon Pool tempo hari, dia tidak akan menemukan rumput pantom yang legendaris. Justru beberapa batang pantom grass itulah yang telah menarik kakeknya kembali dari ambang kematian. Ketika Cecilia memikirkan bagaimana orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu akan menjadi belas kasihannya sejak saat itu, dia secara naluriah menyeringai. Adapun Jonathan, dia sudah lama melupakan pria itu sejak dia kembali ke Gronga. Meskipun dia berutang padanya beberapa miliar, dia tidak berniat untuk membayarnya kembali dari awal. Bahkan jika dia mau, keluarga Hansley tidak akan memberikan persetujuan mereka, karena itu tidak dianggap sebagai jumlah yang kecil bahkan untuk keluarga terkemuka seperti keluarga Hansley. Tidak mungkin mereka akan setuju baginya untuk memberikan sejumlah besar uang kepada orang asing. Pria itu bisa datang mencariku jika dia cukup mampu. Namun, jika dia berani datang, saya akan memastikan dia tidak akan pernah bisa melangkah keluar dari rumah saya. Apakah dia pikir Gronga adalah pedesaan terpencil seperti Gypsdale, di mana dia bisa membunuh siapapun yang dia mau? Jika dia berani bertindak lancang di sini, aku akan langsung menelepon pasukan khusus Gronga. Dengan status keluarga saya, jika seseorang mencoba untuk menyakiti saya dan keluarga saya bahkan tidak perlu mengangkat jari karena pasukan khusus Gronga akan segera melenyapkan orang itu. Ada apa, Cecilia? Pada saat itu, seorang pria muda dengan wajah putih mengerikan tiba di sebelahnya. Sepertinya kamu tidak bahagia. Apakah sesuatu yang buruk terjadi hari ini? Pria muda itu tidak tampak tua, tampak berusia 20-an. Namun, dia memiliki penampilan yang rapuh. Dilihat dari penampilannya, dia tampaknya telah menjalani kehidupan pesta pora, mengakibatkan kulitnya pucat dan kurangnya vitalitas. Dia saat ini memiliki rambut hitam panjang, dan dia mengenakan tuxedo putih. Meskipun dia memiliki wajah pucat, fitur wajahnya sangat indah. Orang-orang di sekitar secara naluriah memberi jalan bagi pemuda itu begitu mereka melihatnya. Rupanya, pria itu memiliki status yang sangat menonjol bahkan di kediaman Hansley. Dia adalah Wayde Larson, putra kedua dari keluarga Larson yang merupakan pemimpin dari 4 keluarga terkemuka di Gronga. Tentu saja tidak, Cecilia, yang awalnya tenggelam dalam pikirannya, tersentak kembali ke akal sehatnya saat kata-kata Wayde terngiang di telinganya. Dia kemudian memaksakan senyum. Mungkin aku kurang istirahat hari ini. Untungnya, kamu sebelumnya pergi ke negara lain untuk mengambil rumput pantom, yang memungkinkan Tuan Tua Hansley pulih. Anda juga akan bekerja keras selama periode itu. Namun, karena dia sudah pulih, Anda harus menghadiahi diri sendiri dengan istirahat. Kalau tidak, kamu mungkin pingsan lagi ketika kakekmu sembuh. Petik 2. Wayde tampak khawatir, tetapi siapapun yang memahaminya akan tahu bahwa itu hanyalah salah satu taktiknya untuk merayu gadis-gadis. Ketika menghadapi targetnya, Wayde tampak seperti seorang pria dengan sopan santun di permukaan. Namun, begitu dia mendapatkan mangsanya,
dia akan langsung mengungkapkan warna aslinya. Dia akan menunjukkan betapa tercela dan tidak berperasaannya dia sebenarnya setelah dia meniduri wanita itu. Pada saat itu, dia tidak lagi sopan kepada wanita itu. Seseorang bahkan akan menganggapnya lembut jika dia tidak langsung mengusir wanita itu dari tempat tidur. Oke, juga, aku minta maaf karena mengganggumu baru-baru ini. Cecilia berbicara dengan wajah memerah. Sejak kembali ke Gronga, dia merasa Wade sangat perhatian padanya. Selain itu, dia tahu bahwa pria itu jelas tertarik padanya. Namun demikian, dia tidak pernah menanggapi antusiasmenya. Sebagai penduduk Gronga, dia pasti mendengar perbuatan yang dilakukan Wade. Dia telah tidur dengan setidaknya ratusan wanita sendirian, dan meskipun tidak mencapai 1000, angka itu kemungkinan mendekati itu. Tidak mungkin pria seperti itu akan menjadi secangkir teh Cecilia. Sayangnya, karena dia baru saja mendapatkan status tertentu dalam keluarga Hansley, dia pasti membutuhkan dukungan dari orang lain. Karenanya, dia tidak punya pilihan lain selain bertindak lebih ramah terhadap Wade. Kalau tidak, dia tidak bisa diganggu dengan seorang wanita seperti dia. Itu tidak merepotkan sama sekali. Wade terkekeh mendengar jawaban Cecilia. Itulah yang harus saya lakukan. Ngomong-ngomong, apakah kamu bebas malam ini? Apakah kamu ingin makan malam bersama? Malam ini, setelah merenung sebentar, dia ingin membuat alasan untuk menolak Wade. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba melihat Paul bergegas ke ruang tamu dan langsung menghampirinya dengan mulut penuh darah. Mes, Cecilia, dia berteriak. Bab 376 keluar dari liganya. Apa yang salah? Ketika Cecilia melihat bahwa mulut Paul berlumuran darah, dia langsung mengerutkan kening. Siapa yang memukul mulutmu? Aku tidak mengenalnya. Paul menutup mulutnya dan melanjutkan, dia berkata bahwa dia adalah krediturmu dan ingin menagih hutangnya darimu. Saya tidak membiarkan dia masuk, dan dia hanya memukuli saya. Paul memasang ekspresi sedih di wajahnya saat dia menunggu Cecilia membalas pria itu untuknya. Namun, ekspresi Cecilia segera berubah ketika dia mendengar dia menyebutkan kreditur. Apakah itu Jonathan? Aku tidak percaya dia benar-benar berani datang ke sini. Seorang kreditur, hutang apa yang harus ditagih? Wade Larson langsung mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Paul. Siapa yang berani datang ke kediaman Hansley untuk menagih hutang? Saya tidak tahu, jawab Paul dengan kepala tertunduk. Saya ingin tahu siapa yang berani menagih hutang dari keluarga Hansley. Wade langsung mengejek sebagai tanggapan. Bawa aku menemuinya. Iya Pak. Dengan itu, Wade mengikuti Paul saat mereka menuju pintu. Pada saat itu, Cecilia yang diam, tiba-tiba menghentikannya. Wade, jangan pedulikan dia. Dia hanya orang gila yang datang ke sini entah dari mana. Mengapa Anda peduli padanya? Suruh saja Paul untuk mengusirnya. Saat dia mengatakan itu, dia melambai pada Paul dan memerintahkan, suruh seseorang untuk mengusirnya. Ya, Bu. Atas perintah Cecilia, Paul bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Begitu Paul pergi, Cecilia tersenyum pada para tamu di ruang tamu dan berkata, lanjutkan, semuanya. Jangan biarkan orang gila memengaruhi suasana hati Anda. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, perjamuan dilanjutkan sekali lagi, dan seolah-olah itu tidak terganggu sama sekali. Saat itu, Wade menoleh ke arah Cecilia dan bertanya, Cecilia, kenapa kamu tidak melepaskanku? Saya hanya ingin melihat siapa yang memiliki keberanian seperti itu untuk membuat keributan di kediaman Hansley. Apa yang harus dilihat tentang orang gila? Jika dia akhirnya menjadi gila, lalu apa yang akan terjadi padamu? Senyum Cecilia tampak agak dipaksakan saat dia menatapnya. Dia sangat menyadari kepribadian Jonathan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia benar-benar terprovokasi dan menjadi marah seperti yang dia lakukan tempo hari. Lagi pula, bahkan ratusan tentara bayaran bukanlah tandingannya. Tidak mungkin beberapa pengawal di keluarga Hansley bisa mengalahkannya. Saat dia memikirkan hal ini, Cecilia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memanggil polisi. Pada saat itu, dia kebetulan melihat sosok yang dikenalnya berjalan ke ruang tamu. Dia dengan santai mengambil segelas sampahnya dari pelayan cantik dan menyesapnya sedikit. Dengan itu, dia melirik Cecilia dengan acuh tak acuh. Meski hanya sekilas, Cecilia langsung merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia di sini. Dia benar-benar ada di sini. Saat Cecilia mengamati Jonathan,
Jonathan juga mengamatinya pada saat yang sama. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, Cecilia sekarang tampak percaya diri dan bersemangat. Seolah-olah dia adalah mutiara yang mempesona di pusat perhatian semua orang. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah titik fokus perjamuan. Selain itu, gaun putih panjangnya juga menonjolkan kecantikannya, membuatnya tampak seperti seorang putri yang bangga akan perhatian dan fokus semua orang. Tidak ada apapun tentang dirinya yang tampak menyedihkan. Cecilia Hansley, Jonathan memanggil dengan lembut. Meskipun dia berbicara dengan suara lembut, itu cukup jelas bagi semua orang untuk mendengarnya. Dalam sekejap, kerumunan itu menjadi sunyi senyap. Semua orang menoleh ke arah Jonathan. Pada pertemuan seperti itu, sangat tidak sopan memanggil Cecilia dengan nama lengkapnya. Mereka biasanya memanggilnya sebagai Cecilia, Miss Hansley, atau dengan nama Austronesian-nya, Selena. Siapa yang bilang? Banyak pria memelototi Jonathan, dan bahkan ada jejak kemarahan di mata mereka. Begitu mereka melihat Jonathan berdiri di sana dengan segelas sampanye di tangannya, sedikit penghinaan dan penghinaan melintas di mata mereka. Jonathan tampak benar-benar tidak pada tempatnya di perjamuan itu. Hanya mereka yang memiliki status terkemuka yang bisa menghadiri perjamuan malam itu. Mereka semua adalah putra atau putri dari keluarga kaya. Bahkan mereka yang berstatus terendah di antara mereka adalah elit dan tokoh terkemuka di industri ini. Tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka masih terlihat layak dan berpakaian bagus dengan jas dan gaun mereka. Jonathan, di sisi lain, mengenakan satu set pakaian kasual murahan. Mereka dapat mengatakan bahwa itu tidak bernilai banyak dalam sekejap. Selain itu, mereka hanya ingin menertawakan sepasang sepatu olahraga tanpa merek yang dikenakannya. Kita berada di era apa? Bagaimana bisa seseorang berpakaian begitu lusuh? Kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu menerobos masuk? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah milik pribadi, dan orang luar dilarang masuk? Petik 2. Seorang pria parubaya berpakaian sopan dalam setelan hitam membentak Jonathan. Orang luar yang dia maksud, tentu saja, Jonathan. Meskipun demikian, Jonathan tidak memperhatikannya dan bahkan tidak meliriknya. Dia hanya memutar gelas sampanyenya dengan lembut dan melirik Cecilia. Saat dia bertemu mata Jonathan, Cecilia langsung panik. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan langsung menguasainya. Dalam sekejap, dia ingat bagaimana beberapa hari yang lalu, Jonathan membunuh ratusan tentara dengan pistol dan meninggalkan mereka tanpa kesempatan untuk melawannya. Dia bersumpah bahwa dia tidak pernah merasa serumit apa yang dia rasakan saat ini. Selain itu, dia belum pernah merasakan ketakutan ini sebelumnya. Dia tidak akan pernah berharap bahwa dia akan bertemu Jonathan lagi secepat ini dan dalam situasi seperti itu. Dia benar-benar tidak siap dan tidak memiliki rencana cadangan. Selain itu, bahkan tidak ada pengacara atau sekretaris di sekitar untuk membantunya. Meskipun begitu, bagaimanapun juga, dia masih putri ketiga dari keluarga Hansley. Sebagai seseorang yang memiliki banyak pengalaman, dia dengan cepat menenangkan dirinya dalam beberapa detik. Dia kemudian melirik Jonathan dengan dingin dan berkata, "Maaf. Aku takut kamu salah orang. Aku bahkan tidak mengenalmu. Apakah kamu mendengar itu?" Miss Hansley mengatakan bahwa dia bahkan tidak mengenal Anda. "Apa yang masih kamu lakukan di sini?" Begitu Cecilia menyelesaikan kata-katanya, pria kaya berpakaian rapi di belakangnya buru-buru menimpali. Peluang seperti itu jarang terjadi, dan tidak mungkin mereka membiarkannya meluncur. "Tepat, di mana penjaga keamanan? Cepat dan usir dia dari sini." "Keamanan." Beberapa pria kaya lainnya mulai memanggil penjaga keamanan dengan ekspresi tidak puas. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, tidak ada satupun penjaga keamanan di seluruh ruang tamu. "Cecilia, mungkinkah dia pelamarmu? Bukankah dia hanya seorang pencari perhatian? Tapi Cecilia, kamu benar-benar karismatik. Bahkan gelandangan tak punya uang seperti dia akan berani datang ke perjamuan untuk mengejarmu. Dia benar-benar di luar kemampuannya." Beberapa wanita kaya mengenakan gaun putih dengan rambut tergerai menutupi mulut mereka dan mencibir. Mereka adalah sahabat Cecilia, dan semuanya berasal dari keluarga terkemuka. Meskipun status mereka tidak sama dengan 4 keluarga terkemuka, mereka masih kaya. Lagi pula, hanya mereka yang bernilai miliaran yang bisa berteman baik dengan Cecilia. "Apa katamu? Anda tidak mengenal saya?" Ketika Jonathan mendengar Cecilia mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa dia,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Kamu berutang beberapa miliar padaku. Beraninya kau mengatakan bahwa kau tidak mengenalku. Bab 377 Penjahat. Berutang padanya beberapa miliar. Saat Jonathan mengatakan itu, semua orang terdiam. Pada saat itu, mereka tidak bisa tidak berbalik untuk melihat Cecilia. Bagaimana mungkin putri ketiga keluarga Hansley yang bereputasi berutang beberapa miliar kepada seseorang? Bagaimana ini bisa terjadi? Omong kosong. Saat itu, seorang pria parubaya mengenakan setelan hitam melangkah maju dan menunjuk ke arah Jonathan. Karena Anda mengatakan bahwa Miss Hansley berutang beberapa miliar kepada Anda, apakah Anda punya bukti? Apakah Anda memiliki tanda terima pinjaman? Apakah Anda memiliki dokumen IOU? Apakah Anda memiliki pengacara untuk mengonfirmasinya atau rekaman audio atau video untuk membuktikannya? Pria parubaya itu menanyakan 6 pertanyaan sekaligus. Setelah melihat bahwa Jonathan tidak dapat menjawab satu pun dari pertanyaannya, dia kemudian mencibir. Jika Anda tidak memiliki bukti, saya dapat menuntut Anda atas pencemaran nama baik karena menuduh Miss Hansley berhutang beberapa miliar kepada Anda tanpa bukti. Berdasarkan apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti saya bisa pergi ke keluarga Larson besok dan mengatakan bahwa mereka juga berutang 10 miliar kepada saya? Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya. Saat itu, Jonathan hanya tampak seperti badut bagi mereka. Bahkan Cecilia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan menahan tawa. Lawson tidak pernah mengecewakan, seperti yang diharapkan dari pengacara nomor 1 di Gronga. Kata-katanya yang tajam sudah cukup untuk membuat pemuda ini terdiam. Tentu saja, Tuan Lawson adalah seseorang yang berani menuding dan membantah hakim di pengadilan. Bukankah itu hanya sepotong kue baginya untuk berurusan dengan gelandangan yang tidak punya uang? Petik 2. Pria yang dikenal sebagai Tuan Lawson tidak lain adalah Howard Lawson, seorang pengacara terkenal di Gronga. Meskipun dia cukup muda, dia sangat fasih berbicara dan merupakan pengacara nomor 1 di Gronga. Sejak dia mulai bekerja, dia tidak pernah kalah di pengadilan sekalipun. Dia tidak pernah kehilangan satu pun kasus yang dia terima. Bangsawan dan elit yang tak terhitung jumlahnya dikalahkan olehnya, apalagi gelandangan yang tidak punya uang. Tuan, apakah Anda tahu berapa banyak kerusakan yang Anda bawa ke Miss Hansley dengan kata-kata Anda barusan? Howard dengan santai melepas kacamata berbingkai emasnya dan memakainya sebelum memakainya kembali. Dia kemudian menoleh ke Jonathan dan berkata, jika dia ingin menuntut Anda, dia dapat menuntut Anda untuk pencemaran nama baik dan pemerasan kapan saja. Tahukah Anda bahwa 2 dakwaan ini saja sudah cukup untuk memberi Anda hukuman setidaknya 3 tahun? Oh, apakah itu benar? Jonathan terkekeh mendengar kata-kata Howard. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Jonathan, Howard merasa terhina. Ini adalah peringatan terakhirku untukmu. Jika Anda tidak segera meminta maaf kepada Miss Hansley, saya akan memanggil polisi dan mereka dapat langsung menahan Anda. Kamu terlalu banyak bicara. Jonathan meliriknya. Tatapannya tiba-tiba menjadi dingin saat dia menatap Cecilia. Cecilia, aku ingat pernah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu seharusnya tidak membuatku menunggu terlalu lama. Kesabaran saya hanya akan menipis. Tapi sayang sekali kamu sepertinya tidak mengerti kata-kataku. Jonathan menggelengkan kepalanya dengan ringan sambil melanjutkan, sekarang, aku benar-benar kehilangan kesabaran. Mendengar itu, wajah Cecilia langsung murung. Gelombang besar kengerian menyapu dirinya. Tuan, apakah Anda bahkan mendengarkan saya? Wajah Howard berubah muram saat melihat bagaimana Jonathan bahkan tidak meliriknya. Pertama, Anda masuk tanpa izin ke properti pribadi. Lalu Anda memfitnah dan memeras Miss Hansley. Tidak hanya itu, Anda bahkan mengancamnya. Tahukah Anda bahwa dengan beberapa tuduhan ini saja, saya dapat mengirim Anda ke penjara dan memenjarakan Anda selama 100 tahun. Howard tidak pernah takut pada siapapun dalam kasus pengadilan. Dengan kemampuannya serta koneksi keluarga Hansley, dia yakin bisa menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Jonathan. Aku sudah mengatakan bahwa kamu terlalu banyak bicara. Jonathan menggelegar saat ekspresinya berubah dingin. Dengan sedikit lambaian tangannya, tamparan keras terdengar. Jejak tangan merah cerah langsung terbentuk di pipi Howard. Kacamata berbingkai emas di hidungnya yang harganya ribuan dan dibuat khusus di luar negeri juga pecah di tamparan Jonathan.
Bahkan Howard sendiri terbang ke meja di belakangnya dengan dentuman keras sebelum ambruk ke lantai dengan bunyi gedebuk. Beraninya kamu memukulku. Howard memegangi wajahnya dan memasang ekspresi tidak percaya. Sebagai pengacara paling terkenal di Gronga, yang lain bahkan tidak berani memarahinya. Jika dia pernah mendapatkan bukti orang lain menghinanya, dia bisa segera mengirim mereka ke penjara. Beraninya si idiot ini menamparku. Apakah dia memiliki keinginan kematian? Sementara itu, ekspresi semua orang langsung berubah pada pemandangan di depan mereka juga. Tak satu pun dari mereka yang mengira Jonathan akan berani memukul Howard. Jika aku mendengar satu kata lagi darimu, aku akan membunuhmu. Ekspresi Jonathan sedingin es saat dia memelototi Howard. Hanya satu pandangan darinya sudah cukup untuk membuat tulang punggung Howard merinding, dan rambutnya berdiri di ujungnya. Sebagai seorang pengacara, dia telah melihat pembunuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihat tatapan yang begitu mengerikan. Seolah-olah dia akan terbunuh pada saat berikutnya setelah Jonathan memelototinya. Itu menakutkan. Pada saat itu, tidak peduli seberapa tajam lidahnya, fasihnya, atau ahlinya dalam memutarbalikkan kebenaran, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jika dia membuat marah Jonathan, siapa yang tahu jika orang gila itu benar-benar akan membunuhnya. Pada saat itu, orang-orang di sekitar Howard juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Karena mereka berasal dari keluarga bangsawan, tidak mungkin mereka akan melawan pria kejam seperti Jonathan. Bagaimanapun, itu akan menjadi kerugian besar jika terjadi sesuatu pada mereka. Jadi, tidak peduli seberapa parah Howard dipukuli, tidak ada orang lain yang berani melangkah maju. Cecilia, aku akan memberimu dua pilihan. Anda juga membayar saya uang atau mengkompensasi saya dengan hidup Anda. Tentukan pilihanmu. Ketika seluruh ruang tamu menjadi sunyi senyap, Jonathan kemudian berbicara. Setelah mendengar kata-kata Jonathan, wajah Cecilia berubah pucat. Gelombang ketakutan besar yang belum pernah dia alami sebelumnya membanjiri dirinya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Jonathan akan memiliki keberanian seperti itu untuk memulai perkelahian di kediaman Hansley. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa semua imajinasinya sebelumnya hanya tampak seperti anak kecil yang bersekongkol melawan pria kekar. Itu sama sekali tidak berguna. Tidak peduli seberapa teliti rencananya, Jonathan bisa menghancurkannya hanya dengan pistol. Dia tidak peduli tentang hukum, bukti, surat promes, atau apapun. Selama seseorang memprovokasi dia berani membunuh mereka segera. Jonathan benar-benar seorang penjahat. Tuan Goldstein, dengarkan aku, Cecilia memaksakan senyum di wajahnya. Pada saat seperti itu, dia tidak bisa lagi berpura-pura tidak mengenal Jonathan. Bab 378 menurutmu siapa kamu? Tepat ketika Cecilia selesai berbicara, Wayde, yang berdiri di belakangnya, melangkah maju dan berkata, abaikan saja dia, Cecilia. Apa gunanya berbicara dengan orang seperti dia? Dia kemudian menoleh ke Jonathan dan berkata, hei, idiot. Aku tidak peduli jika Cecilia benar-benar berhutang padamu beberapa miliar. Jadi bagaimana jika dia berhutang banyak padamu? Apakah Anda pikir Anda bisa bertindak sembrono dalam keluarga Hansley? Aku tidak akan mengampunimu hari ini. Tidak akan mengampuni saya. Mendengar apa yang dikatakan Wayde, Jonathan hanya bisa mencibir, kamu pikir kamu siapa? Aku pikir aku ini siapa? Wayde tertawa pahit. Wah, sudah lama sejak seseorang bertindak begitu arogan di depanku. Anda bahkan tidak tahu siapa saya, namun Anda begitu sombong. Petik 2. Orang ini bahkan tidak tahu siapa Wayde, dan dia tidak bermoral. Kau bilang kau tidak tahu siapa Wayde Larson. Sekelompok pemuda berpakaian rapi yang berasal dari keluarga kaya secara bersamaan mengejek Jonathan. Siapa yang berani menyinggung keluarga Larson dari Gronga? Terutama ketika datang ke Wayde Larson. Kau mendengar mereka, kan? Apa kau tahu siapa aku sekarang? Wayde mengejek Jonathan. Nama saya Wayde Larson dari keluarga Larson. Ayah saya adalah Julius Larson, yang merupakan kepala keluarga. Jika Anda tahu identitas saya, Anda harus sangat sadar untuk tidak melampaui batas Anda di wilayah kami. Petik 2. Saya tidak peduli tentang keluarga Larson atau Anda. Aku bahkan belum pernah mendengar tentangmu. Melihat Wayde mengoceh di depannya, sedikit ketidaksabaran muncul di mata Jonathan. Dengan lambaian tangan, dia menamparkan wajah mantan. Wayde tiba-tiba pingsan setelah ditampar, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah.
Beraninya kau menamparku. Kilatan kemarahan muncul di mata Wide setelah Jonathan bergerak. Saya Wide Larson, demi Tuhan. Iblis geronga. Sejak muda, tidak ada yang berani menyentuhnya. Dia terkejut ketika Jonathan menamparnya. Beraninya pria pengemis yang melompat entah dari mana ini memukulku. Katakan satu hal lagi yang tidak berguna dan aku akan membuatmu diam selamanya. Mata Jonathan menjadi dingin dan, dalam sekejap, dia muncul di depan Cecilia. Dia mencengkram leher Cecilia dengan satu tangan, mengangkatnya dengan santai seperti anak kecil. Dalam sekejap, putri ketiga keluarga Hansley, dengan kekayaan bersih miliaran, terangkat ke udara. Meskipun Cecilia hampir 180 cm dengan sepatu hak tingginya, dia masih terlihat mungil dan tak berdaya di samping Jonathan, seperti anak ayam yang menunggu untuk disembelih. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Apa yang kamu lakukan, bajingan? Lepaskan Nona Hansley. Keamanan. Di mana penjaga keamanan? Kenapa mereka belum datang? Saat Jonathan meraih Cecilia, rasanya seperti menusuk sarang lebah. Semua orang di ruangan itu menjadi hiruk-pikuk. Terutama para pemuda kaya yang berasal dari keluarga kuat. Mengandalkan fakta bahwa ada banyak dari mereka bergegas di depan Jonathan, mencoba menghentikan yang terakhir dengan cara apapun yang mereka bisa. Nyah. Sambil mengerutkan kening, Jonathan memberi mereka masing-masing tamparan dan mengirim mereka terbang. Untuk apa kalian berdiri di sana? Pergi tangkap dia. Wide yang sebelumnya ditampar tak berperasaan oleh Jonathan, memerintahkan anak buahnya dengan marah begitu melihat Jonathan masih bersikap sesuka hatinya. Orang-orang itu adalah pengawal yang disewa ayahnya secara khusus untuknya. Saat itu, kakak laki-lakinya pernah diculik oleh sekelompok penculik. Sejak saat itu, kemanapun dia pergi, para pengawal itu akan mengikutinya. Ya, Tuan Wide. Setelah mendengar perintah Wide, beberapa pria berotot berjas hitam berjalan keluar dari belakangnya. Dilihat dari cara mereka berjalan, jelas mereka telah melalui pelatihan khusus. Terlihat jelas dari raut wajah mereka yang membunuh. Siapapun dapat mengetahui bahwa mereka telah keluar dari gunungan mayat dan lautan darah. Dapatkan dia, perintah Wide. Para pengawal langsung mengepung Jonathan. Tanpa ragu, mereka melemparkan pukulan ke arahnya. Kamu mencari kematian. Melihat para pengawal itu bergerak, mata Jonathan menjadi dingin. Mengangkat tangan kanannya sedikit, dia meraih kepalan salah satu pengawal dan memutarnya dengan keras. Retakan. Sebelum pengawal itu sadar, Jonathan sudah mematahkan tangan mantan itu. Kemudian, Jonathan mengangkat kaki kirinya dan menendang perut pengawal itu. Menabrak. Tendangan itu membuat pengawal itu terbang sejauh lebih dari 10 meter. Bagaimana mungkin? Wajah Wide menjadi pucat karena terkejut dengan pemandangan di depannya. Pengawal itu adalah tentara bayaran profesional, yang disewa khusus oleh ayahnya dengan gaji tinggi dari luar negeri. Bahkan jika tentara swasta ingin membunuhnya, mereka tidak dapat dengan mudah menyentuhnya. Namun, pengawal itu nyaris tidak mendekati Jonathan dan bahkan ditendang sejauh 10 meter. Bagaimana ini mungkin? Tepat ketika dia selesai berbicara, Jonathan mencengkram leher pengawal lain dan menendangnya. Retakan. Suara patah tulang bergema. Pengawal itu memiliki 7 hingga 8 tulang patah dari tendangan itu. Dalam sekejap mata, setengah dari pengawal yang menyerang Jonathan sebelumnya sekarang berada di tanah. Selain itu, Jonathan nyaris tidak menggerakkan tangannya yang memegang Cecilia sepanjang waktu. Bunuh dia sekarang. Wide meledak dalam kemarahan. Tanpa ragu-ragu, para pengawal berdiri yang tersisa mencabut senjata mereka dari pinggang mereka dan mengarahkan mereka ke Jonathan. Jadi, kamu ingin menggunakan senjata untukku? Iya. Melihat para pengawal mengeluarkan senjata mereka, Jonathan tidak hanya tidak panik, tetapi matanya juga memiliki kilatan jijik. Siapa yang memberi kalian keberanian? Pada saat itu, sesosok muncul di depan mata mereka. Sebelum bodyguard sempat bereaksi, Jonathan meninju pelipis salah satu bodyguard. Gedebuk. Pukulan itu membuat pengawal itu jatuh ke lantai. Tepat ketika dia jatuh, pistol yang ada di tangannya malah jatuh ke tangan Jonathan. Bang, bang, beberapa tembakan terdengar. Pengawal yang tersisa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menarik pelatuknya sebelum mereka jatuh ke genangan darah. Dia membunuh orang. Menyaksikan pemandangan di depan mereka, jeritan melengking mulai terdengar di ruang tamu. Setelah itu, pria dan wanita muda yang kaya mulai terlihat pucat dan melarikan diri ke 4 arah.
Mereka semua mengutuk bahwa kaki mereka tidak bisa membawa mereka pergi lebih cepat. Bab 379 Peringatan. Wide tidak pernah membayangkan bahwa Jonathan benar-benar akan melakukan pembunuhan. Terlebih lagi, dia bahkan melakukannya di depan begitu banyak orang. Pada saat itu, Wide tidak lagi terlihat seperti pemuda tampan seperti dulu. Tusido hitamnya sekarang tertutup debu, dan wajahnya yang pucat juga berlumuran darah segar. Bahkan bibirnya bengkak dan ada sidik jari merah cerah di wajahnya. Beraninya kau. Wide memandang Jonathan dan menelan ludah ketika gelombang ketakutan yang besar menguasai dirinya. Kenapa aku tidak berani? Jonathan melirik Wide, menyendiri. Sudah kubilang, jika kau terus mengatakan omong kosong, aku akan membunuhmu. Apakah Anda pikir saya bercanda? Petik 2. Dengan itu, Jonathan mengangkat pistol di tangannya dan mengarahkannya ke Wide. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika Anda melakukannya, keluarga Larson tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Wide tergagap, takut akan nyawanya. Sejak dia masih muda, tidak ada yang berani menodongkan pistol ke arahnya, apalagi mengancam nyawanya. Apa katamu? Jika itu masalahnya, aku mungkin akan melenyapkan seluruh keluarga Larson, kalau begitu. Jonathan menyatakan, acuh tak acuh. Keluarga Larson, kakiku, mereka seperti semut bagiku. Jika mereka akan menyinggung saya akan membiarkan mereka binasa bersama. Keheningan yang mematikan menimpa semua orang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan. Mereka menatap Jonathan dengan kaget dan tidak percaya. Menghapus keluarga Larson. Dia pikir dia siapa? Keluarga Larson adalah keluarga terkaya di Gronga. Bahkan dikatakan bahwa kepala keluarga Larson, Julius, memiliki hubungan dekat dengan Nelson Carter, panglima tertinggi pasukan khusus Gronga. Bahkan gubernur Gronga bergaul dengannya. Apakah Jonathan benar-benar berpikir dia bisa keluar dari Gronga hidup-hidup jika dia membunuh Wide? Wide sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Jonathan segera memotongnya dan berteriak, kamu terlalu banyak bicara. Bang! Suara tembakan terdengar, peluru emas menembus dahi Wide. Wide melebar tak percaya. Bahkan sebelum kematiannya, dia tidak percaya bahwa Jonathan akan berani membunuhnya. Selain Wide, Cecilia dan pria dan wanita muda kaya lainnya juga tidak percaya. Menatap Jonathan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Apakah dia benar-benar membunuh Wide? Dia putra Julius Larson dari keluarga paling terkemuka di Gronga. Karena Jonathan telah membunuhnya, itu hanya berarti bahwa dia telah melakukan pembalasan yang mematikan dengan keluarga Larson. Keluarga Larson telah tinggal di Gronga selama beberapa dekade. Tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka dalam hal kekuatan dan koneksi mereka di Gronga. Mereka bisa meremukkan Jonathan semudah meremas semut. Namun, Jonathan membuat pilihan sadar untuk membunuh Wide. Dia membunuh yang terakhir seperti menginjak semut, mengabaikannya sepenuhnya. Beritahu keluarga Hansley bahwa mereka harus membayar hutang mereka padaku. Apa yang terjadi hari ini hanyalah peringatan kecil. Jika mereka masih akan menyangkal hutangnya, lain kali aku di sini, keluarga Hansley tidak perlu ada lagi. Begitu Jonathan mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi acuh tak acuh, dia berjalan keluar dengan Cecilia di tangannya. Tidak ada seorang pun di keluarga Hansley yang berani menghentikannya dan hanya bisa melihat saat dia pergi bersama Cecilia. Dia datang sendiri, membunuh Wide dengan pistol, dan menculik Cecilia. Jonathan benar-benar menunjukkan kepada kelas atas Gronga bahwa tidak peduli seberapa teliti rencana mereka, dia bisa menghancurkan mereka hanya dengan pistol. Keluarga Hansley, keluarga Larson, omong kosong *T, siapapun yang berani melewati saya akan menghadapi pistol. Berita bahwa Cecilia dibawa pergi oleh orang asing di depan semua orang di pesta makan malam keluarga Hansley menyebar ke seluruh Gronga dalam waktu kurang dari 1 jam. Berita pembunuhan Wide secara khusus membuat semua orang terkejut. Orang-orang bertanya-tanya siapa yang berani memasang benang di atas es tipis seperti itu. Apakah dia tidak mendengar bahwa keluarga Larson secara teknis menjalankan Gronga, dan bahwa Julius adalah bos di sekitar sini. Semua orang bingung bahwa Jonathan berani bergerak melawan putra keluarga Larson, berpikir bahwa dia memiliki terlalu banyak nyawa yang tersisa. Bukankah nasib penculik yang menculik putra sulung Julius cukup tragis? Tepat ketika berita itu mencapai setiap sudut Gronga, para tetua keluarga Hansley juga mengetahuinya.
Mereka sangat marah ketika mendengar Cecilia diculik dari kediaman Hansley. Beraninya dia menculik Miss Cecilia di wilayah keluarga Hansley. Apa bedanya melakukan itu dan menamparkan wajah kita? Keluarga Hansley tidak dianggap sebagai keluarga terkemuka secara internasional, tetapi mereka adalah keluarga terhormat di pulau itu. Belum lagi, keluarga Hansley bernilai miliaran dan merupakan salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Gronga. Beraninya seseorang menculik Miss Cecilia dari wilayah keluarga Hansley. Itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Siapa itu? Siapa yang berani main-main di wilayah keluarga Hansley? Di sebuah villa mewah yang terletak di Gronga, seorang pria parubaya dengan serius menegur mereka yang hadir. Terlepas dari apakah mereka junior atau rekan-rekannya, mereka yang berdiri di hadapannya tidak berani mengeluarkan suara. Mereka bahkan tidak bisa berbicara kembali dengannya. Namun, mereka tidak punya pilihan, karena pria itu baru saja mengambil alih kendali keluarga Hansley dari Wilson Hansley. Itu semua berkat putrinya, yang baru saja dibawa pergi. Jika bukan karena beberapa pantom Grace yang dibawa putrinya kembali dari daratan beberapa hari yang lalu untuk menyelamatkan Wilson, tidak ada kesempatan baginya untuk menjadi patriark keluarga Hansley. Paman Markus, saya sudah mengirim seseorang untuk memanggil polisi. Departemen Investigasi Kriminal juga telah mengirim seseorang untuk mengambil rekaman pengawasan. Kurasa tidak akan lama bagi mereka untuk mengetahui siapa yang telah mengambil Cecilia. Orang yang berbicara adalah sepupu tua Cecilia, Cedric Hansley. Dia juga putra tertua dalam keluarga Hansley. Sebelum Markus mengambil alih sebagai kepala keluarga, dia awalnya adalah kandidat paling menjanjikan untuk posisi kepala keluarga Hansley. Dia akan menjadi penerus yang merupakan generasi berikutnya. Namun, semua itu berubah ketika Cecilia membawa pantom Grace kembali dari daratan. Ambil rekaman pengawasan, apa gunanya itu? Setelah mendengarkan keponakannya, Markus mencibir, taruhan terbaik kami adalah mengirim seseorang untuk memblokir jalan-jalan dan meminta unit elit untuk melacak mereka. Unit elit adalah pasukan polisi khusus di Gronga yang menargetkan teroris dan orang-orang yang sangat berbahaya yang bekerja di bawah Departemen Investigasi Kriminal. Dapat dikatakan bahwa unit elit berada di urutan kedua setelah pasukan khusus Gronga. Paman Markus, orang yang dibawa pergi adalah Cecilia, bukan kakek. Jika dia yang diambil, tidak akan menjadi masalah jika kamu mengirim elit unit dan menutup jalan. Cedric secara tidak sengaja mengerucutkan bibirnya. Ini tidak seperti tokoh terkemuka yang dibawa pergi, itu hanya putri dari keluarga Hansley. Dia bahkan berpikir untuk memblokir jalan-jalan dan mengirim elit unit. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa putrinya adalah sosok yang terkenal secara internasional? Bab 380 Pekerjaan Kotor. Markus hanya bisa mendengus setelah mendengar apa yang dikatakan Cedric, tidak senang dengan sikap Cedric. Meskipun demikian, dia tahu betul bahwa semua orang di keluarga Hansley menaruh dendam padanya. Semua orang di keluarga Hansley tahu bahwa satu-satunya alasan Markus menjadi penerusnya adalah karena putrinya. Tanpa putrinya, dia tidak akan memiliki hak untuk mengambil alih. Aku yakin orang-orang ini pasti diam-diam menertawakan penculikan putriku. Tapi jangan khawatir, selama putriku masih hidup, orang-orang ini tidak akan bisa mengubah pemikiran Wilson tentangku. Oh well, sayang sekali tidak ada seorang pun di rumah ini yang bisa menyembuhkan penyakit Wilson dan hanya putriku yang berhasil melakukannya dengan pantom Grace yang dia bawa kembali dari daratan. Tepat ketika dia memikirkan hal-hal itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar pintu. Itu adalah seorang lelaki tua berusia 70-an hingga 80-an, dengan seorang wanita muda yang memikat mendukungnya. Ayah, kenapa kamu di sini? Markus terkejut melihat lelaki tua itu. Orang tua itu bukan orang biasa. Dia adalah patriark keluarga Hansley, legenda di Gronga, Wilson Hansley. Saat itu, dia memimpin keluarga Hansley dari nol menjadi salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Gronga. Dia adalah bidikan besar yang dibuat sendiri. Jika aku tidak datang, aku takut seluruh rumah akan hancur berantakan. Wilson merengut. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membawa Cecilia pergi? Kami belum tahu. Markus menggelengkan kepalanya. Departemen Investigasi Kriminal telah mengirim seseorang untuk mengambil rekaman pengawasan. Kami rasa tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencari tahu siapa yang mengambil Cecilia. Begitu aku tahu siapa anak bajingan itu, aku akan mengubahnya menjadi debu.
Dia adalah orang yang paling cemas dari seluruh keluarga Hansley ketika Cecilia dibawa pergi. Tidak masalah bahwa putri saya telah diculik. Tetapi jika itu akan mempengaruhi status saya akan hancur. Hubungi Kepala Warren dari Departemen Investigasi Kriminal segera, dan minta dia mengirim lebih banyak orang untuk mencari di seluruh kota. Katakan padanya ini perintah dariku. Wilson menuntut. Berdasarkan statusnya di Gronga, menjadi komandan dari Departemen Reserse Kriminal bukanlah masalah besar. Oke, aku akan meneleponnya sekarang. Tanpa sepatah kata pun, Markus mengangkat teleponnya dan menuju keluar pintu. Begitu Markus pergi, Wilson melihat ke yang lain dan bertanya, apakah ada yang tahu mengapa Cecilia dibawa pergi? Kami mendengar Cecilia berutang sejumlah uang kepadanya, dan dia ada di sini untuk menagih utang itu, kata Cedric, cucu tertuanya yang menentang Markus sebelumnya. Tapi Cecilia bilang dia tidak mengenalnya sama sekali. Itu benar-benar membuatnya marah, jadi dia membawanya pergi. Cecilia berutang uang padanya. Mendengar itu, Wilson mengerutkan alisnya. Berapa banyak dia berutang padanya? Kudengar itu beberapa miliar. Apa? Wajah Wilson menjadi pucat. Beberapa miliar. Bagaimana Cecilia berutang begitu banyak padanya? Siapa tahu? Cedric mengangkat bahu. Mungkin dia berbohong. Aku ragu Cecilia akan berutang uang sebanyak itu padanya. Bagaimana kamu tahu? Seorang wanita muda di sebelahnya menimpali. Bagaimana jika dia kehilangan uangnya saat berjudi di Durbain? Tidak sulit untuk kehilangan beberapa miliar di meja judi. Berhenti dengan omong kosongmu. Cecilia bukan penjudi. Cedric memelototi wanita muda itu. Meskipun aku membenci Cecilia sampai ke intinya, aku masih harus berpura-pura sopan di depan kakek. Baiklah. Lupakan tentang bagaimana Cecilia berutang uang padanya. Yang lebih penting adalah salah satu dari kita diculik tepat di depan mata semua orang. Jika ini sampai di luar sana, bagaimana keluarga Hansley akan bertahan di Gronga di masa depan? Kata Wilson serius. Ada banyak orang yang ingin melihat kejatuhan keluarga Hansley. Jika ini diketahui publik, bagaimana saya akan menghadapi siapapun lagi? Kakek, orang itu tidak hanya membawa Cecilia pergi, dia bahkan membunuh Wade Larson dari keluarga Larson. Cedric mengingatkan dengan suara rendah. Apa katamu? Tiba-tiba, ekspresi Wilson berubah drastis. Wade Larson sudah mati. Ya, dia sudah mati. Cedric mengangguk. Dia ditembak oleh si brengsek itu. Kenapa kamu tidak menyebutkan ini sebelumnya? Ekspresi Wilson begitu suram sehingga tampak seperti awan badai yang akan turun hujan. Kakek, aku sudah mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga Larson. Cedric menganggap itu aneh dan tidak mengerti mengapa Wilson bereaksi berlebihan terhadap kematian Wade. Saya bertanya padamu, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Wilson dengan marah membuang tongkatnya. Wade meninggal di kediaman Hansley. Tidak masalah siapa yang membunuhnya karena sekarang akan melibatkan keluarga Hansley. Itu tidak mungkin, kakek. Ekspresi wajah semua orang tiba-tiba berubah. Semua orang melihat si brengsek itu membunuh Wade dan membawa Cecilia pergi. Tidak peduli seberapa marah keluarga Larson, mereka tidak akan menyalahkan kita, kan? Kamu tidak tahu apa-apa. Wilson memelototi pemuda itu dan memarahi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa lelaki tua dari keluarga Larson akan masuk akal setelah mengetahui bahwa putranya meninggal? Mereka tidak akan membiarkan siapapun atau apapun yang terkait dengan insiden ini lolos. Tapi, kakek, sebelum Cedric selesai berbicara, Wilson langsung menyela, lupakan saja. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Segera kirim orang ke seluruh kota untuk memburu pria itu. Beritahu saya segera setelah Anda memiliki berita tentang itu. Juga, hubungi kantor gubernur dan beritahu dia bahwa saya akan berkunjung. Ya, kakek. Setelah mendengar perintah Wilson, wajah Cedric menjadi gelap, dan dia berbalik untuk pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ekspresi semua orang juga menjadi gelap ketika mereka mendengar kantor gubernur disebutkan. Tidak ada yang mengira insiden ini akan melibatkan kantor gubernur Gronga. Tidak hanya itu, Wilson akan mengunjunginya secara langsung. Pada saat itu, Markus, yang telah selesai menelepon di luar, kembali. Ayah, aku baru saja menelepon Chief Warren, dan dia bilang dia akan segera mengirim polisi untuk menggeledah seluruh kota. Begitu mereka mendapat kabar, mereka akan memberi tahu kami. Oke, Wilson mengangguk dan menatapnya. Telepon keluarga Larson.
Katakan pada mereka aku akan pergi mengunjungi Julius. Tunggu, tidak, jangan panggil mereka. Anda harus pergi ke sana dan mengirimi mereka pesan itu sendiri atas nama saya. Ayah, kamu ingin aku pergi mengunjungi keluarga Larson. Markus terkejut dengan permintaan Wilson. Setelah Wilson jatuh sakit, keluarga mereka tidak berhubungan dengan keluarga Larson selama bertahun-tahun. Sekarang dia memintaku untuk mengunjungi mereka hari ini. Ya, senyum angkuh muncul di wajah Wilson. Wayde adalah putra Julius. Apakah Anda pikir dia bisa duduk diam setelah putranya terbunuh? Petik 2. Ayah, apa yang ingin kamu katakan? Markus mengerjap beberapa kali dan akhirnya menyadari apa yang dia maksud. Orang itu berani masuk ke kediaman Hansley sendirian dan mengambil salah satu milik kita. Dia bahkan membunuh Wayde di depan begitu banyak orang. Jadi, saya ragu dia baik-baik saja. Kita tidak perlu khawatir jika Departemen Reserse Kriminal berhasil menangkapnya. Namun, jika tidak, keluarga Hansley akan berada dalam masalah besar. Wilson tertawa pahit. Dia kemudian melanjutkan, tetapi jika keluarga Larson mengambil tindakan, itu akan berbeda. Berdasarkan kekuatan Larsons di Gronga dan di seluruh dunia, saya khawatir orang itu tidak akan bisa lepas dari pengejaran keluarga Larson. Jika keluarga Larson bergerak, orang itu pasti akan mati. Inilah yang kami sebut membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor. Bersambung.